Halo anak-anak, hari ini kita akan lanjut pembelajaran turunan kita. Nah, ini kita akan belajar mengenai fungsi maksimum dan minimum. Nah, masih ingat nggak ini? Ini yang pertama kali Mister kasih ya. Dan hari ini kita akan belajar satu konsep, bisa dibilang konsep terakhir untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi kita udah beberapa step kita udah lewati dan ini yang konsep yang terakhir. Jadi mudah-mudahan kamu bisa kuasai sehingga nanti kita bisa selesaikan masalah seperti ini. Oke, jadi Mister akan lanjut menjelaskan sebelum masuk ke poin utama konsep hari ini, ada yang harus kita bahas dulu, yaitu berapa sih M garis horizontal atau gradien dari garis horizontal. Garis horizontal maksudnya garis lurus begini ya. Nah, itu berapa? Nah, untuk mendapatkan gradien kemiringan garis ini, kita butuh 2 titik di garis tersebut, sembarang titik. Kemudian kita akan bentuk segitiga siku-siku seperti ini. Lalu nanti ada delta Y artinya adalah jarak dari sini ke sini, masih ingat ya. Kemudian delta X jarak dari sini ke sana. Oke, dan kita tahu gradien adalah delta Y dibagi delta X, nah itu jadi kemiringannya. Nah, misalnya saja delta Y-nya 5, kemudian delta X-nya 10, maka berapa sih gradiennya? Ya, gradiennya adalah 5/10, atau sama artinya dengan 0,5 setengah, gitu kira-kira ya. Nah, kalau Mister turunkan sedikit delta Y-nya ke bawah, maka misalnya delta Y-nya 3, maka gradiennya berapa? 3/10, artinya 0,3. Jadi semakin kecil, kira-kira kayak gitulah. Tadi 0,5, sekarang 0,3. Nah, sekarang kalau Mister kecilin lagi, nah, itu delta Y-nya itu 1, artinya jarak dari sini ke sini ini 1. Kita nggak tahu satuannya, entah 1 cm, 1 meter, kita bilang dulu satu satuan gitu ya. Maka ini menjadi 1/10, menjadi 0,1. Nah, kalau garisnya begini, nah ini maksud Mister garis, ini garis horizontal ya, maka delta Y-nya berapa? Ya, delta Y-nya itu sama dengan 0, yang artinya gradiennya adalah 0/10, yaitu 0. Bisa ya? Jadi kesimpulannya adalah garis horizontal memiliki gradien atau M itu sama dengan 0. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita akan masuk konsep yang akan kita pelajari. Itu tadi pengantarnya ya. Nah, misalnya di sini Mister punya sebuah kurva, kira-kira seperti ini. Oke, kurvanya. Nah, lalu Mister punya beberapa titik di sini, bisa kamu lihat titik-titiknya. Nah, kira-kira di antara titik-titik ini di mana sih titik maksimum? Di antara setidaknya 5 titik yang sudah Mister sediakan. Oke, kira-kira di mana sih titik maksimumnya? Titik maksimumnya adalah bisa kita lihat dilihat dari nilai Y-nya. Jadi misalnya titik ini kan misalnya anggap aja ini misalnya 1 ya. X-nya 1, Y-nya misalnya -2 gitu ya. Contoh. Ini berarti ya X-nya 1, Y-nya -2. Nah, kalau di sini misalnya di sini X-nya 2, Y-nya misalnya 1,5 lah, bilanglah begitu. Oke, nah kemudian kalau di sini berapa dan di sini berapa dan seterusnya begitu. Nah, kita nggak lihat nilai maksimum itu berdasarkan nilai X kan. Misalnya ini X-nya 1, oh berarti titik ini. Misalnya X-nya di sini 5, berarti ini adalah titik maksimum. Enggak ya, kita akan lihat nilai maksimum dilihat dari nilai Y. Jadi siapa Y-nya yang paling tinggi. Jadi yang maksimum adalah yang ini. Bisa ya? Oke, itu dulu. Nah, kemudian misalnya Mister di sini punya garis. Ini garis apa? Ini adalah garis singgung di titik maksimum. Sekali lagi, garis ini adalah garis singgung di titik maksimum. Dan karena itu titik maksimum, maka garisnya ini istilahnya tidak miring ke sana, tidak miring ke sana, tapi begini. Karena jadi garis horizontal. Nah, itu kenapa tadi kita bahas ya. Nah, berapa gradien garis tersebut? Gradien dari garis ini, gradiennya adalah sama dengan 0. Tadi sudah dibahas. Oke. Nah, sekarang kita bisa gabungkan. Turunan pertama kurva adalah gradien garis singgung. Itu yang udah kamu pelajari dari minggu-minggu sebelumnya. Oke. Nah, karena turunan pertama kurva adalah gradien garis singgung dan gradien garis singgung ini sama dengan 0, karena tadi karena dia garis horizontal, maka kesimpulannya adalah turunan pertama pada titik maksimum, yaitu gradien, itu sama dengan 0. Sekali lagi, jadi turunan pertama Y aksen yang adalah gradien itu sendiri, itu sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Karena dia nanti garis horizontal. Bisa ya? Nah, kemudian kalau titik minimum gimana? Sebenarnya sama saja. Titik minimum kira-kira seperti ini ya. Ada di sini titik minimumnya. Kemudian ada garis singgung di sini, sehingga
gradien garis horizontal ini adalah 0. Dan kita juga tahu, seperti tadi maksimum, turunan pertama kurva adalah gradien garis singgungnya. Atau Y aksen itu sebenarnya sama dengan M. Maka kesimpulannya adalah, kita gabungkan, turunan pertama pada titik minimum, itu kan gradien ya, itu sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Karena gradien garis horizontal itu sama dengan 0. Bisa ya? Sekali lagi, jadi turunan pertama pada titik minimum dan maksimum itu sama dengan 0, sama dengan 0, kira-kira begitu. Nah, misalnya contoh soalnya yang pertama. Tentukanlah titik maksimum atau minimum dari fungsi Y sama dengan 2x kuadrat dikurang 16x. Jadi kita punya fungsi seperti ini. Nah, kita akan selesaikan titik maksimumnya ada di mana, atau ini maksimum atau minimum. Nah, yang harus kita perhatikan adalah, ini boleh ya kalau Mister ubah menjadi bentuk begini. 2x kuadrat ditambah minus 16x ditambah 0. Boleh kan? Karena tidak mengubah nilai ini sama sekali. Kenapa Mister ubah? Supaya kita tahu nilai A, B, dan C. Nah, nilai A-nya berapa? Nilai A-nya 2. Nilai B-nya min 16. Dan nilai C-nya adalah 0. Bisa ya? Nah, kenapa sih kita harus tahu ini? Sebenarnya yang kita butuhkan adalah yang ini saja sebenarnya, A. A-nya 2. Nah, kenapa kita cari itu? Karena kita sudah tahu di pelajaran-pelajaran kelas berapa ya? Mister agak lupa. Kalau A-nya lebih besar dari 0, maka bentuk kurvanya akan selalu begini, terbuka ke atas, jadi gini. Dan ini artinya adalah dia akan memiliki titik minimum, bukan maksimum ya. Minimum di sini, oke? Nah, jika A lebih kecil dari 0, maka dia terbuka ke bawah, sehingga dia akan memiliki titik maksimum. Nah, berhubung di sini adalah A-nya kita 2, berarti lebih besar dari 0 ya. Maka sebenarnya yang akan kita cari adalah minimum. Bisa ya? Menentukan ini dulu, bukan titiknya, baru apakah ini maksimum atau minimum. Kita lanjut. Maka kita sudah pasti kurvanya akan seperti ini. Nah, kita akan cari titik minimum ini. Kemudian kita sudah tahu tadi, turunan pertama pada titik minimum itu sama dengan 0. Tadi sudah Mister jelaskan di sebelumnya ya. Maka kurva kita Y sama dengan 2x kuadrat kurang 16x, kita turunkan Y aksen sama dengan ini 2 ke sana jadi 4x, pangkatnya kurang 1, minus 16x diturunkan jadi minus 16. Nah, karena turunan pertama itu pada titik minimum, kita anggap ini pada titik minimum ya, ini sama dengan 0, maka Y aksen ini kita ganti jadi 0. Lihat, Y aksen sama dengan 0, maka Y aksen ini jadi 0. Maka 0 sama dengan 4x dikurang 16. Oke, sehingga Mister pindahkan 16-nya ke sana jadi 4x sama dengan 16, sehingga x sama dengan 4. Nah, X sama dengan 4 ini apa? Artinya adalah, ini adalah titik minimum, tapi yang X-nya. Sedangkan titik itu kan ada 2 komponen ya, X dan Y. Nah, kita cari Y-nya sekarang. Carinya gimana? Tinggal disubstitusikan saja nilai X. Kurvanya adalah Y sama dengan 2X kuadrat kurang 16X, Mister tulis di sini. Lalu Y sama dengan 2, lalu X-nya diganti jadi 4. Jadi X-nya ini ganti jadi 4, X ini jadi 4. Maka menjadi 4 kuadrat 16. Oke, lalu menjadi 2 kali 16, 32, minus 16 kali 4, minus 64, lalu dikurangkan menjadi minus 32. Oke, kesimpulannya adalah ini. Titik minimumnya adalah 4, minus 32. 4, minus 32. Gampang ya. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Misalnya yang ditanya adalah, tentukanlah nilai maksimum dari fungsi. Oke, kalau tadi yang ditanya adalah titik minimum, atau titik minimum, yang sekarang ditanya adalah nilai. Nah, ini yang harus kita bedakan ya. Ini agak berbeda. Nah, nilai maksimum atau minimum itu dilihat dari nilai Y. Tadi sudah Mister jelaskan di slide-slide sebelumnya. Oke, jadi yang dilihat dari nilainya Y-nya saja, bukan nilai X dan Y, bukan. Oke, jadi kira-kira seperti ini. Sudah pasti kurvanya akan begini, karena yang ditanya sudah dipastikan ini maksimum, maka bentuknya pasti seperti ini. Kemudian, ya ini nanti yang ditanya titik maksimum. Lah, kemudian kita tahu bahwa turunan pertama pada titik minimum itu sama dengan 0, atau Y aksen sama dengan 0. Sehingga, Y sama dengan min X kuadrat tambah 4X kurang 1, seperti ini. Mister turunkan menjadi seperti ini. 2-nya ke depan jadi minus 2X, 4X jadi 4, minus 1 jadi 0, tidak perlu ditulis. Nah, karena Y aksen sama dengan 0, maka ini kita ubah jadi 0 saja. Jadi 0 sama dengan min 2X tambah 4, minus 2 pindah ke sana jadi 2X sama dengan 4, sehingga X sama dengan 2. Oke? Artinya titik maksimumnya yang X itu 2. Tapi sebenarnya bukan itu yang ditanya. Yang ditanya adalah nilai maksimum, yaitu nilai Y. Jadi, Y sama dengan min X kuadrat tambah 4X kurang 1. Nilai X-nya Mister ganti saja seperti tadi. Menjadi X ini jadi 2, X ini jadi 2.
Lalu hati-hati di sini ya, yang dikuadratkan cuma 2 saja, minusnya enggak. Jadi 2 kuadrat 4, minus 4-nya di sini minus 4, 4 kali 2 8, lalu minus 1 di sini. Lalu menjadi minus 4 tambah 8, 4 kurang 1 3. Jadi Y-nya sama dengan 3. Artinya yang kita cari ini apa? Yaitu nilai titik maksimum ini adalah 2,3. Tapi yang ditanyakan nilai maksimum, sehingga kesimpulannya adalah nilai maksimum dari fungsi adalah 3. 3 nilai Y-nya. Gampang ya? Oke, semoga materi ini bisa kamu pahami. Semangat belajar ya.